Hai, hai, hai. Perkenalkan, nama saya Ernadi Rizky Pratama dengan NIM 2019 1040 1099. Saya di sini akan menyampaikan materi kelompok kami yang berjudul Reaktor Aliran Berpengaduk. Saya di sini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh kelompok saya yang beranggotakan Dengan saya Ahmad Ali Yahya dengan NIM 2019 1040 1112. Saya Agung Syaifuddin dengan NIM 2019 1040 1017. Dan yang terakhir saya dengan nama Randu Agung Prasetyo, NIM 2019 1040 1097. kelompok kami akan mempresentasikan tentang reaktor aliran tangki berpengaduk. Yang pertama ada prinsip kerja reaktor aliran air tangki berpengaduk. Kemudian yang kedua, terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Dan yang keempat, ada cara meningkatkan dan mengurangi perpindahan panas pada reaktor. Pembahasan pertama yaitu prinsip kerja reaktor air tangki berpengaduk. Air tangki berpengaduk memiliki bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti yang pertama ada fasial atau bejana yang dilengkapi oleh pengaduk atau di sini istilahnya agitator. Agitator di sini dihubungkan pada satu poros untuk menggerakkan pengaduk reaktan agar dalam suatu tangki berpengaduk bersama bahan baku melalui arus fed yang kemudian akan diadu oleh akibatnya ketika agitator ini berputar, maka akan menimbulkan pusaran yang tinggi dan tumpah keluar. Untuk mencegah tumpahnya airan keluar di sini pada alat air tangki berpengaduk memiliki sekat yang berfungsi untuk memecah arah aliran air ketika proses pengadukan. Sehingga pada saat ada alat tersebut, proses pengadukan tidak akan terjadi pusaran air yang dapat menyebabkan proses terjadinya pencampuran. Kemungkinan akan terjadinya kenaikan suhu. Untuk mencegah kenaikan suhu tersebut, di sini kita memiliki dua material alat yang dilengkapi oleh cooling jacket untuk menjaga suhu agar tetap dalam keadaan konstan dan stabil. Untuk selanjutnya, ketika produk yang sudah tercampur secara homogen akan dikeluarkan lewati bawah atau disebut mixed product. Sekian pembahasan mengenai prinsip kerja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke subbab perpindahan panas. Di sini perpindahan panas dibedakan menjadi 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Kondisi ini merupakan perpindahan panas dari suatu bagian lain dari benda yang sama atau antara dua benda yang berhubungan fisik tanpa pertukaran partikel dari benda tersebut. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi ini merupakan berpindahnya panas dari satu titik ke titik lain dalam suatu fluida atau antara satu fluida dengan zat padat atau satu fluida lain oleh gerakan atau pencampuran fluida tersebut. Terakhir ada radiasi. Radiasi ini merupakan berpindahnya panas karena penyerapan energi. Selanjutnya,
Proses perpindahan panas dalam tangki berpengaduk dapat digolongkan sebagai proses non-isothermal. Unsteady karena aliran panas dan suhu berubah terhadap waktu. Penurunan dan penggunaan persamaan neraca energi dan persamaan yang menghubungkan bilangan tak berdimensi mengikuti asumsi-asumsi berikut. Yang pertama adalah U bernilai konstan untuk proses dan pada seluruh permukaan perpindahan panas, sehingga U proses adalah konstan. Yang kedua adalah laju alir fluida panas adalah konstan. Ketiga, panas spesifik fluida panas dan fluida dingin konstan selama proses. Keempat, suhu fluida pemanas yang masuk dalam jaket konstan. Yang kelima, pengadukan menghasilkan suhu cairan yang merata. Yang keenam, tidak terjadi perubahan fasa parsial. Yang terakhir, panas yang hilang dapat diabaikan. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada fluida yang ada dalam tangki, di mana ketika terjadi pengadukan fluida tersebut akan membentuk arus perputaran dan akan mengalami peningkatan suhu. Namun, karena adanya baffle, arus tersebut dipecah agar fluida tidak tumpah keluar dan suhunya akan menjadi stabil. Proses perpindahan panas secara konveksi terjadi saat pengadukan, di mana panas berpindah dari fluida yang terlebih dahulu panas ke fluida yang lainnya. Dalam proses STR, dapat dilihat bahwa pengaruh kecepatan terhadap perpindahan panas dalam tangki. Di sini, pengaduk pada alat ini berfungsi sebagai disper suatu zat terlarut dalam suatu pelarut atau mempercepat kontak antara zat pelarut dan terlarut agar cepat homogen. Dan pengadukan suatu cairan homogen untuk meningkatkan heat transfer ke cairan. Dalam proses ini, yang harus terjadi pengendalian proses, yaitu perpindahan panas antara lingkungan dan jaket. Jaket dengan steam dengan tangki, steam dengan tangki pengaduk dengan cairan, dan akumulasi yang disebabkan oleh pengaduk. Perpindahan panas yang terjadi dalam STR yaitu konduksi dan konveksi. Jaket ini berfungsi sebagai media pemanas yang dihasilkan dari steam yang kemudian secara konduksi mentransferkan panas ke dalam reaktor yang berisi umpan. Pemanas yang digunakan pada alat ini yaitu steam yang dicampur dengan air, sehingga dengan adanya pengadukan, suhu campuran dalam tangki akan sama. Untuk mengetahui seberapa besar panas yang dipindahkan dari air dalam jaket atau yang diserap oleh cairan dalam tangki, maka kita gunakan parameter suhu. Selanjutnya dalam kesimpulan terjadi perpindahan panas, yakni yang pertama proses di reaktor tangki berpengaduk berlangsung secara batch. Yang kedua, proses perpindahan panas terjadi secara unsteady state dan non-isothermal. Selanjutnya perpindahan panas yang terjadi yaitu secara konduksi dan konveksi. Yang ketiga, tangki tersebut diselimuti jaket dimasukkan agar panas tidak terlepas ke lingkungan. Tujuan adanya pengadukan agar luas permukaan kontak untuk perpindahan panas semakin besar sehingga perpindahan panas terjadi semakin cepat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada reaktor. Yang pertama ada proses pencampuran atau mixing. Di sini sering digunakan karena dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan panas. Untuk melakukan proses pencampuran, maka digunakan dua tangki berpengaduk. Proses pengadukan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mendistribusikan partikel secara merata. Yang kedua, membentuk suspens antara padat dan cair. Yang ketiga, menghindari terjadinya proses sedimentasi partikel. Selanjutnya, mempercepat proses pencampuran fluida karena dapat mempercepat terjadinya
perpindahan massa dan energi yang berupa panas. Selanjutnya ada aliran yang turbulen dan laju alir bahan yang tinggi. Biasanya menguntungkan proses pencampuran, sebaliknya aliran yang laminar dapat menggagalkan pencampuran. Ada ukuran partikel atau luas permukaan. Semakin luas permukaan kotak bahan-bahan yang dicampur, berarti semakin kecil partikel dan semakin mudah gerakannya dalam campuran. Maka proses pencampuran semakin baik. Yang terakhir ada kelarutan. Semakin besar kelarutan bahan-bahan yang dicampur, maka semakin baik pula pencampurannya. Selanjutnya ada pengaruh perpindahan panas terhadap proses reaktor. Perpindahan panas yang terjadi pada reaktor akan mengakibatkan cairan atau fluida yang terdapat pada tangki bersifat homogen dan kerja dari reaktor tersebut akan menjadi efisien. Proses pengadukannya berlangsung tidak lama karena adanya perpindahan panas dari pengaduk ke cairan atau fluida yang terdapat pada tangki. Kerja alat pengaduk yang tidak berputar secara terus-menerus disebabkan karena adanya perpindahan panas antara lingkungan dan jaket, jaket dengan steam dengan tangki pengaduk, dan tangki pengaduk dengan cairan. Selanjutnya, cara meningkatkan perpindahan panas. Yang pertama, mempercepat putaran pengadu. Yang kedua, memilih pengadu tipe. Ada 3 tipe. Yang pertama, flat blade. Yang kedua, curved blade. Dan yang ketiga, pitch blade. Beberapa jenis agregator atau pengadu dalam proses pengadukan. Yang pertama, agregator baling-baling atau propeller. Propeller merupakan agregator atau impeller aliran aksial berkecepatan tinggi untuk zat cair berviskositas rendah. Propeller 3 blade atau berdaun 3 memiliki diameter pengadu 45 mm, sedangkan untuk yang 4 blade atau berdaun 4 berdiameter 50 mm. Kecepatan motor penuh adalah 2000 rpm putaran per menit. Yang kedua, agregator turbin. Pengadu jenis turbin adalah pengadu yang memiliki banyak daun pengadu dan memiliki ukuran yang lebih pendek. Jenis pengadu turbin ini digunakan pada kecepatan tinggi untuk cairan dengan rentan kekentalan yang lebih luas. Untuk diameternya sendiri ialah 50 mm dengan kecepatan motor penuh adalah 2000 rpm putaran per menit. Yang ketiga, ada agregator sentrifugal. Memiliki 2 baling-baling terbuka. Untuk pengadukan di sekitar bencana dekat leher, pengaruhnya sama dengan penggunaan 4 baling pengaduk propeller. Dibutuhkan kecepatan menengah sampai tinggi. Untuk diameternya sendiri ialah 60 mm dengan kecepatan motor penuh sampai dengan 2000 rpm putaran per menit. Yang keempat, ada agregator gigi atau mata gergaji. Agregator gigi potong atau mata gergaji adalah disperser kecepatan tinggi yang terdiri dari sejumlah besar gigi mengarah ke atas dan ke bawah sekitar pinggiran mata potong. Biasanya digunakan dalam aplikasi dispersi, misalnya memecahkan tetesan serbuk, partikel, potongan ke dalam cairan, larutan sistem untuk pencampuran bubuk ke dalam produk. Agregator ini dapat digunakan pada produksi pelapis, tinta, pewarna, dan perangkat kimia industri. Yang kelima, ada agregator dayung atau pedal. Digunakan untuk mengaduk liquid yang kental dengan pencampuran sedikit bahan yang memiliki granul tebal. Aplikasi dari mesin ini dipakai untuk pengadukan bumbu liquid, bahan perekat, kosmetik, dan yang mengaduk minyak atau sejenisnya. Jenis ini dapat menyapu dan mengeruk dinding tangki sampai dengan dasar tangki. Untuk diameternya sendiri ialah 150 mm dan untuk kecepatannya maksimal ialah 800 rpm putaran per menit.
Yang keenam, ada agigator jangkar atau ancor. Pengaduk ini mirip dengan jangkar kapal, maka itu disebut pengaduk jangkar. Kelebihan dari pengaduk jangkar adalah dapat disesuaikan dengan kontur permukaan tangki pengolahan. Aplikasi yang dipakai untuk pengaduk tipe jangkar adalah tinta, cat, saus, adhesivis, dan lem. Untuk diameternya sendiri ialah 45 mm dengan kecepatan motor penuh adalah 1000 rpm putaran per menit. Dan yang ketujuh ada agigator pita spiral atau heliksal aksial. Pengaduk pita spiral dirancang pada larutan dengan kekentalan yang tinggi dan berbentuk powder. Kebanyakan pabrik kimia, industri, proses, dan pengolahan. Pengaduk ini cocok untuk aplikasi viskositas tinggi, misalnya pencampuran polimer tanaman, industri makanan, atau industri yang memakai proses aplikasi viskositas tinggi seperti pencampuran krim, lotion, pasta. Untuk diameternya sendiri ialah 50 sampai dengan 150 mm. Yang terakhir ada cara mengurangi kebocoran panas pada reaktor. Yang pertama ada pemilihan material yang tepat seperti carbon steel, stainless steel, dan nikel. Dikarenakan lebih dapat menahan kecepatan yang tinggi pada reaktor. Yang kedua, ada kebocoran panas yang disebabkan karena adanya korosi. Cara mengendalikan korosi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya seperti memisahkan logam dari lingkungan, membuat logam tahan korosi, membuat lingkungan menjadi tidak korosif, dan yang terakhir, membalikan arah arus korosi. Nah, di sini kelompok kami tidak hanya menyampaikan materi saja, kelompok kami juga akan memberi motivasi pada para pemirsa. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan tetap semangat dalam belajar, karena waktu sangatlah berharga. Janganlah pernah menyia-nyiakannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.